Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Inna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Saudara muslimin dan muslimat yang saya cintai, potongan hadis di atas menjelaskan bahwa setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita pimpin. Terlebih lagi, kita sebagai generasi muda tentu akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana kita memimpin masa muda kita. Apakah kita menghabiskannya dengan berfoya-foya dan bersenda gurau tiada guna, ataukah kita menghabiskannya dengan berjihad, memperkuat iman di tengah kerasnya zaman. Saudara-saudara, kata tanggung jawab tak terlepas jauh dari yang namanya kewajiban. Lantas, apakah kewajiban kita sebagai generasi muda? Kewajiban kita tak lain dan tak bukan adalah menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis di atas sudah jelas sekali memaparkan bahwa kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Entah itu golongan laki-laki, golongan perempuan, golongan muda, ataupun golongan tua, kewajiban menuntut ilmu tetap melekat kepada diri mereka. Saudara-saudara, lantas faedah apakah yang dapat kita ambil dari menuntut ilmu? Mengingat minimnya minat pemuda bangsa untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu memiliki banyak sekali faedah, diantaranya 1. Dengan menuntut ilmu, kita yang awalnya tidak tahu akan menjadi tahu. Wawasan kita juga akan berkembang seiring berjalannya waktu. Dan cara pandang kita terhadap masalah dan dunia juga akan berbeda dengan orang-orang yang minim ilmu pengetahuan. Faedah yang kedua adalah akan diangkatnya derajat kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam Al-Qur'an. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan masih banyak lagi faedah dari menuntut ilmu ini. Saudara-saudara, lalu hal apakah yang harus kita perhatikan dalam menuntut ilmu agar kita dapat memperoleh ilmu secara maksimal dan bermanfaat tentunya? Dalam kitab Alala dijelaskan dalam syairnya yang berbunyi, "Alala ta'lalul ilma illa bisittatin, sa'unbika an majmu' ihabi bayanin, zukain wa khirusin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin." Saudara-saudara, dalam bait pertama syair tersebut dijelaskan bahwa kita tidak akan mendapatkan ilmu secara maksimal kecuali dengan 6 perkara. Perkara yang pertama adalah dugaon, yaitu kecerdasan. Tentu setiap kita masing-masing memiliki kecerdasan yang berbeda dan tidak bisa disamaratakan antara satu dengan yang lainnya. Perkara yang kedua adalah khirsun, rakus atau tamak. Rakus atau tamak di sini tentu saja merujuk kepada hal yang positif, yaitu rakus dan tamak dalam menuntut ilmu. Perkara yang ketiga adalah wasdibarun, yaitu kesabaran. Dalam menuntut ilmu haruslah dibarengi dengan rasa sabar atau sikap sabar, karena mencoba memasukkan hal-hal yang awalnya kita tidak pahami ke dalam pemikiran kita bukanlah perkara yang mudah. Perkara yang selanjutnya, yaitu perkara yang keempat, adalah wabulughatun, yaitu harta. Ketika kita memasuki dunia pendidikan yang itu tidak gratis, maka hal selanjutnya yang harus kita siapkan adalah kemampuan kita secara ekonomi atau secara finansial. Selanjutnya, perkara yang kelima adalah wa irsyadu ustadin, yaitu dekat dengan ustadz. Seperti pepatah lama mengatakan, jika engkau dekat dengan penjual minyak wangi, maka engkau akan tertular wanginya. Dan jika engkau dekat dengan pandai besi, maka engkau akan tertular baunya. Begitupun jika kita dekat dengan ustadz atau guru, maka insya Allah kita akan tertular ilmunya dan kebijaksanaannya. Selanjutnya adalah perkara yang terakhir, yaitu perkara keenam, adalah tulu zamanin, yaitu waktu yang lama. Menuntut ilmu bukanlah hal yang dapat kita lakukan dalam sekali duduk.
melainkan menuntut ilmu adalah proses berkepanjangan di mana kita mencoba memahami sesuatu yang ingin kita pahami atau sesuatu yang belum kita pahami. Saudara-saudara, dari kultum di atas kita sudah mengetahui bahwa kewajiban kita adalah menuntut ilmu, faedah-faedah menuntut ilmu, dan hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menuntut ilmu. Maka dari itu, marilah kita sebagai generasi muda penerus bangsa, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan minat kita untuk selalu memperluas ilmu pengetahuan agar terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ta'allam falaysal mar'u yuladu 'aliman. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Semoga dengan dipindahkannya musola ini semua warga lebih mudah beribadah. Setuju Bapak? Setuju.